Baik, oke. Jadi teman-teman semua yang saya hormati pada kesempatan hari ini, kajian kita tematik ya. Sebenarnya kalau saya melihat judulnya ini diarahkan. Diarahkan itu artinya dikaitkan antara amal jama'i dengan konteks kepahlawanan atau perjuangan atau para pejuang. Nah, tentu ini bisa dibawa ke dalam sudut pandang yang sangat luas ataupun dispesifikkan ke dalam konteks kepahlawanan Indonesia. Tetapi saya ingin membawa konteks bahasan kita ini kepada sudut pandang kepahlawanan Muslim karena itu adalah sebuah cerita yang pertama sudah sangat jelas dan valid, buku-buku sejarah mencatatnya dengan sangat rapi. Yang kedua, memang kita perlu belajar dari umat terbaik. Saya sering menyampaikan bahwa kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas itu bukanlah untuk Muslim. Kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas, orang-orang terbaik atau umat-umat terbaik itu adalah Rasul dan para sahabat. Jadi bukan bukan umat Islam secara umum keseluruhan. Sekarang kita bilang saya umat terbaik. Nah, kenapa? Karena kita kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas kata Quran. Itu salah ya. Yang disebut dengan khairan ummah itu adalah Rasul dan para sahabat. Bukan saya mengatakan tapi Umar bin Khattab. Waktu itu di Masjid Nabawi ada seseorang yang mengatakan sungguh nikmat sekali menjadi umat terbaik. Kata Umar, siapa yang kau maksud umat terbaik? Loh, bukannya kita ini adalah umat khairan ummatin ukhrijat linnas. Kalau di Al-Qur'an kan disebutkan begitu. Kata Umar adalah bukan kamu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah Rasul dan kami para sahabatnya yang hidup bersama beliau. Jadi kalau kita ingin menjadi khairun ummah, maka kita tidak cukup menjadi seorang muslim saja, tetapi kita harus meniru apa yang dilakukan Rasul dan para sahabat. Sehingga konteks amal jama'i, perjuangan dan lain sebagainya, kalau kita kiblatkan ke dalam apa perilaku Rasul dan para sahabat, tentu akan membuat kita menjadi manusia terbaik juga, begitu. Nah, berikutnya rekan-rekan sekalian, karena kita hari ini bahasanya adalah amal jama'i dalam konteks perjuangan ya dan atau para pejuang, maka kita akan bercerita ya, akan lebih banyak bercerita tentang bagaimana memahami ini dalam kaitannya atau koridornya amal jama'i. Jadi kalau judulnya masuk saya itu urgensi amal jama'i dalam konteks perjuangan para pahlawan. Ya, saya sudah jelaskan ya, saya disclaimer dulu kenapa konteks ini saya bahas atau saya seret kepada konteks perjuangan para pahlawan Islam waktu itu. Nah, tentu ini tidak bisa dilepaskan dari poin utama yaitu amal jama'i. Nah, kita mulai dari sebuah kisah yang terjadi ketika Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian memimpin peperangan. Waktu itu rekan-rekan sekalian, dalam sebuah peperangan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ya, melawan apa namanya? Pasukan Romawi waktu itu, Sa'ad bin Abi Waqqas sebentar ya, saya mau izin sebentar. 1 menit saja. Ini AC-nya bunyi. Baik, mohon maaf ya kalau ada suara berisik ini tiba-tiba AC-nya bunyi. Saya kebetulan pasti di rumah sakit sedang tugas jaga. Jadi ini memanfaatkan ruang yang apa namanya tidak banyak orang. Ini tiba-tiba ini AC-nya bunyi. Mohon maaf kalau annoying ya, kalau ada noise. Baik, saya kembali ke cerita sebelumnya. Eh, Saat bin Abi Waqqas waktu itu memimpin peperangan untuk menyerbu Imperium Persia. Tadi saya sebut Romawi ya, maaf ya. Jadi ketika pertempuran ini, yang akhirnya kita kenal dengan sebutan Perang Kodisia, Sa'ad bin Abi Waqqas membawa pasukan yang jumlahnya sangat sedikit, yang mana perbandingannya itu melawan sekitar 250.000 pasukan, yang mana waktu itu cuma membawa sekitar 30.000, jadi hampir 8 kali lipat orang yang dilawan. Jadi sangat tidak ideal, sangat tidak apa namanya
sangat tidak sebanding, yang akhirnya membuat Sa'ad bin Abi Waqqas harus berpikir tentang bagaimana untuk menghidupkan semangat kepahlawanan dan keperwiraan para pasukannya. Sekitar 30.000 melawan 240.000, ya. Nah, waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas membagi pasukan perang ini menjadi kecil-kecil, ya, yang akhirnya disebut dengan Arif. Jadi ada Arif itu, yang mana di setiap Arif itu Sa'ad bin Abi Waqqas mengirimkan 2 orang. Jadi pasukan 30.000 dipecah kecil. Akhirnya dikirimkan disitulah di masing-masing Arif itu, pasukan-pasukan kecil tadi yang satu kelompok itu. Di setiap Arif itu dikirimkan 2 orang. Yang satu namanya Khutobah, yang kedua adalah Qori. Jadi Qori ini di situ diminta untuk membacakan ayat-ayat tentang peperangan, surat Al-Anfal, kemudian surat Taubah, itu surat At-Taubah, surat Al-Anfal dibacakan terus-menerus. Nah, tugas dari khutobah yang ada di situ adalah mendampingi Qori yang setelah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran tentang jihad, tentang pahlawanan, itu tugas dari khutobah itu adalah memberikan motivasi. Diberikan semangat tentang bagaimana pahala jihad, keutamaan mati syahid, ya, bagaimana kemudian peperangan ini orang yang mati syahid itu mendapatkan proses kematian yang sangat mudah. Memang dijanjikan seperti itu, bahwa orang-orang yang mati syahid itu sakaratul mautnya itu seperti kayak dicubit saja, dan itu sudah selesai begitu. Setelah mati, walaupun dimutilasi, walaupun dicabik-cabik seperti Hamzah yang mungkin dadanya dibelah, kemudian hidungnya dipotong, jantungnya dikeluarkan dari dadanya, itu nggak akan berpengaruh sama sekali, ya. Dan semua orang yang mati itu pasti menginginkan untuk tidak hidup lagi, kecuali orang-orang yang berjihad dan mati syahid. Mereka pengen hidup lagi bukan karena mereka ingin menebus kesalahan, tetapi mereka ingin hidup lagi agar mereka ikut jihad dan mati lagi. Saking senangnya mereka menjadi seorang syahid yang mati di jalan Allah. Jadi dibagi pasukan kecil-kecil, kemudian dikirimkan Qori dan juga khutobah di situ. Hampir sama persis ketika terjadi peperangan Ain Jalut. Ain Jalut itu peperangan yang dipimpin oleh Muzaffar Qutus, ya, yang kemudian menghadapi pasukannya Hulagu, kalau kita sebutnya Hulagu Khan. Yang mana waktu itu pasukan Mongol yang awalnya dipimpin oleh Genghis Khan itu nggak pernah kalah. Ketika masuk Baghdad itu dihabiskan semua. Ratusan ribu orang itu tinggal tersisa sekitar 40 orang yang akhirnya kemudian mati bersama orang-orang yang sudah membusuk mayatnya. Orang-orang Mongol atau bangsa Tartar ini ketika mereka menyerbu satu tempat, maka mereka tidak ambil pusing, langsung dibakar semua, langsung dihabiskan semua. Bahkan konon kabarnya buku-buku yang ada di Baghdad itu dikumpulkan jadi satu, dijadikan sebagai alas tidur kuda mereka. Nah, waktu itu ada namanya Muzaffar Qutus, ya. Muzaffar Mahmud Qutus. Muzaffar itu adalah sebutan, ya, bagi raja Mesir waktu itu. Ya. Saifuddin Mahmud Qutus nama lengkapnya. Saifuddin Mahmud Qutus ini adalah seorang murid dari seorang sultanun ulama yang disebut sebagai sultan ulama ini. Kenapa dia disebut sebagai sultan ulama? Karena dia atau orang ini atau gurunya Saifuddin Mahmud Qutus ini adalah orang yang menjadi pimpinan para ulama saat itu, yang namanya adalah Izzuddin bin Abdissalam. Izzuddin bin Abdissalam itu bekerja sama atau Saifuddin Mahmud Qutus ini bekerja sama dengan Izzuddin bin Abdissalam untuk apa? Untuk membentuk pasukan jihad melawan bangsa Tartar atau bangsa Mongol. Yang mana waktu itu strategi perangnya hampir sama. Setelah dikumpulkan pasukan-pasukan jihad yang terbaik dari seluruh negara Mesir, dibagi kelompok-kelompok kecil, dan waktu itu Izzuddin bin Abdissalam menerapkan sebuah pola, karena waktu itu penanggung jawab untuk ruqyahnya itu diserahkan kepada Izzuddin bin Abdissalam atau gurunya sendiri. Izzuddin bin Abdissalam memerintahkan seluruh masjid untuk apa? Untuk kalau kita mungkin sekarang nyetel, ya, nyetel atau mengumandangkan ayat-ayat peperangan atau ayat-ayat tentang jihad, surat Al-Anfal, Taubah dan lain sebagainya. Kemudian surat Al-Fat itu dikumandangkan setiap hari. Kemudian para penceramah dikumpulkan jadi satu. Setelah itu di briefing bahwa ceramah-ceramah hari-hari ini harus membahas tentang jihad agar membangkitkan semangatnya. Dan ternyata betul saat terjadi peperangan antara Saifuddin Mahmud Qutus dengan pasukan Hulagu Khan di Ain Jalut, terjadi
kemenangan yang besar yang akhirnya menjadi awal dari kehancuran bangsa Tartar yang sebelumnya telah berkuasa dengan sangat barbar ya. Sangat barbar itu artinya semua dihancurkan. Nah, rekan-rekan sekalian, ada lagi satu peperangan yang perlu saya angkat dalam konteks amal jamaah ini adalah peperangan yang dipimpin oleh, awalnya bukan dipimpin oleh Khalid, tetapi kemudian dipimpin oleh Khalid, yaitu Perang Mu'tah. Di Perang Mu'tah ini awalnya dipimpin oleh Zaid bin Harisah. Lalu kemudian beliau meninggal atau mati di medan perang di hari ke-6 Perang Mu'tah ini. Kemudian digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Ja'far meninggal. Kemudian digantikan lagi oleh seorang sahabat. Lalu kemudian meninggal lagi beliau atau mati lagi beliau. Lalu kemudian digantikan oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini membuat sebuah strategi yang mana waktu itu ada sekitar 3.000 orang melawan sekitar 200.000 pasukan dari Imperium Romawi 100.000 dan Bani Ghassan 100.000. Jadi 200.000 pasukan itu melawan, hanya dihadapi oleh 3.000 pasukannya Khalid. Pasukan Khalid ini, dia tahu, Khalid bin Walid ngerti bahwa ketika peperangan ini terjadi dan jumlah mereka sangat kalah telak, maka dia harus ngatur strategi. Maka waktu itu beliau awalnya 3.000 orang ini maju semua, sama Khalid ini dipisah. 1.000 orang dikeluarkan dari pasukan, kemudian dibagi menjadi sekitar 5 pasukan ya. Jadi masing-masing itu, sekitar 20 pasukan. Jadi masing-masing itu 50 orang. 50 orang ini diletakkan di paling belakang, kemudian saat peperangan hampir dimulai, mereka semua diminta untuk berjalan satu persatu ke arah pasukan. Jadi disuruh mundur dulu, mereka disuruh ngambil pelepah kurma, kemudian disuruh maju satu persatu sambil menyeret pelepah kurma itu. Sehingga terlihat debu-debu yang sangat tebal bertebangan. Setelah sampai di pasukan, maka giliran belakangnya, jadi maju satu-satu ya. Satu sudah sampai pasukan, belakangnya maju lagi satu, sambil terus menyeret pelepah kurma itu. Sehingga makin banyak yang maju, makin tebal itu debu-debunya, sehingga orang-orang Romawi dan Bani Ghassan ini melihat, oh ini pasukan banyak sekali, padahal mereka cuma bawa 3.000. Akhirnya saat peperangan mereka merasa pasukan Muslim ini banyak sekali dan mereka tidak mungkin dikalahkan. Wong sebelumnya 5 hari sebelumnya saja dengan pasukan cuma 3.000 mereka bisa mempertahankan keadaan mereka. Akhirnya kekalahan diterima oleh pasukan gabungan antara Bani Ghassan yang 100.000 dengan pasukannya Heraklius yang 100.000 itu. Nah, rekan-rekan sekalian, dari 3 hal ini kita belajar bahwa amal jamaah itu membutuhkan satu. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah kepemimpinan. Di perang Qadisiyah, Sa'ad bin Abi Waqqas memegang kendali. Di perang Ain Jalut, maka Saifuddin Mahmud Qutus memegang kendali. Yang ketiga, di perang Mu'tah, Khalid bin Walid memegang kendali. Maka dalam konteks amal jama'i, kita membutuhkan yang namanya pemimpin. Itu yang perlu dicatat pertama. Yang kedua, yang perlu dicatat dalam kisah ini adalah, setelah adanya pemimpin, kenapa mereka semua bisa menang? Karena adanya ketaatan. Ketaatan dari orang-orang yang dipimpin. Ya, maka kemudian kita akan masuk ke dalam konteks qiyadah wal jundiyah. Walaupun waktunya tidak mungkin saya sampaikan karena terbatas, tapi saya perlu sampaikan bahwa dalam konteks amal jama'i, kita akhirnya belajar tentang qiyadah wal jundiyah. Adanya pemimpin dan adanya orang yang dipimpin. Dalam konteks memimpin dan dipimpin ini, kita akan belajar tentang 2 hal. Yang pertama adalah bahwa mahar yang harus diberikan pemimpin kepada yang dipimpin adalah keteladanan. Dan yang kedua, mahar yang harus diberikan dari dari bawahan kepada pimpinan adalah ketaatan. Ketika seorang pemimpin sudah memberikan maharnya kepada orang yang dipimpin berupa keteladanan, maka dia berhak untuk mendapatkan mahar dari orang yang dia pimpin kepada dia. Atau sebaliknya, kalau seorang pemimpin sudah memberikan keteladanan kepada orang-orang yang dipimpin, maka orang-orang yang dipimpin harus memberikan ketaatan kepada yang dipimpin. Ketika seorang pemimpin tidak memberikan keteladanan, maka dia tidak akan mudah mendapatkan ketaatan. Ketika dia tidak mendapatkan ketaatan, maka amal jama'i tidak bisa berlangsung dengan baik. Rekan-rekan sekalian, dari kisah yang saya sampaikan, tiga kisah yang saya sampaikan di awal,
konteks amal jamaah ini akan berbicara tentang dua hal tadi. Satu, kepemimpinan, ya, qiyadah atau orang yang memimpin. Yang kedua adalah jundi, orang-orang yang dipimpin. Orang-orang yang dipimpin mempunyai atau melekat di dalamnya ketaatan, sedangkan orang yang memimpin melekat di dalamnya adalah keteladanan. Nah, selain ketaatan dan keteladanan, selain kepemimpinan dan yang dipimpin, maka amal jamaah juga membutuhkan apa? Satu, yang namanya wadah. Ini poin yang ketiga ya. Selain ketaatan dan juga keteladanan, selain kepemimpinan dan orang yang dipimpin, maka amal jamaah juga membutuhkan apa? Membutuhkan wadah atau jamaah. Jamaah ini kemudian di dalamnya melekat strategi, melekat di dalamnya aturan, melekat di dalamnya hal-hal yang sifatnya mengikat, yang membuat keteraturan itu berlangsung dengan baik. Ya, kalau misalkan tadi kita ngomong tentang perang, maka di situ adalah jamaah perang, jamaah jihad, satu rombongan jihad itu. Mereka mendeklarasikan diri sebagai pasukan jihad, ya. Maka dalam konteks amal jama'i, karena kita tidak ada peperangan dan kita tidak usah berperang saat ini karena memang tidak ada konteks peperangannya, maka kita bisa mempelajarinya, kita bisa mengimplementasikannya dalam konteks kita mencari pemimpin atau kita menjadi pemimpin, lalu kemudian kita mungkin menjadi yang dipimpin, lalu yang ketika kita bergabung dalam sebuah komunitas atau jamaah tertentu. Ya, karena tidak mungkin ada pemimpin yang dipimpin kecuali dalam satu konteks jamaah yang rapi. Karena kemudian kita belajar bahwa kalau kata Ali bin Abi Thalib, kebaikan yang tidak tersusun dengan baik atau tidak terorganisir dengan baik, dia akan kalah ya dengan keburukan yang terorganisir dengan baik. Oleh karena itu, kita butuh sebuah wadah, kita butuh sebuah jamaah, kita butuh sebuah kelompok agar amal jamaah ini kemudian bisa mempersatukan antara kebaikan satu dengan kebaikan yang lain. Ya. Dalam peperangan-peperangan yang dihadiri oleh pemimpin-pemimpin yang mungkin masih baru, Khalid bin Walid itu baru memimpin, baru masuk Islam sekitar 2 atau 3 bulan ketika memimpin perang Mu'tah. Padahal di dalamnya ada sahabat sabit yang kemudian hadir dalam perang Badar. Ya. Kenapa kemudian itu diserahkan kepemimpinan kepada Khalid, nanti kita akan bahas. Tetapi pada prinsipnya ketika semua orang sudah bersatu dalam sebuah konteks kejamahan, nanti akan jelas posisinya. Siapa menjadi apa dan siapa menjadi apa. Ya. Jadi ada 3 hal tadi utamanya. Satu, kepemimpinan, yang kedua yang dipimpin, dan yang ketiga adalah sebuah kelompok atau komunitas yang itu baik itu dari segi organisasinya, penataan di dalamnya, pergerakan amalnya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke dalam konteks jamaah. Setelah kita berbicara tentang amal jama'i, kita masuk ke dalam konteks jamaah untuk berbicara lebih dalam. Apa yang perlu dilakukan ketika kita masuk ke dalam konteks jamaah ini? Yang pertama adalah sadar peran dan posisi. Ya, sebelum kita ngomong ke sana, saya perlu kasih catatan penting bagi teman-teman semua bahwa dakwah tidak pernah kekurangan tempat untuk diisi oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Saya ulangi lagi ya. Dakwah ini, terutama jamaah ya. Jamaah dakwah ini tidak akan pernah kekurangan tempat untuk diisi oleh orang-orang di dalamnya. Ada yang sering mengatakan bahwa, saya ini public speaking-nya bagus, saya jadi pemimpin. Lalu yang lain mengatakan, saya tidak bisa public speaking. Kalau begitu saya tidak layak menjadi bagian dari jamaah dakwah. Tidak. Ya. Setiap orang pasti memiliki potensi. Potensi itu apa sih? Potensi adalah sesuatu yang bisa dikembangkan. Setiap potensi itu kadang akan berkembang atau tidak ditentukan oleh seberapa baik dia mendapatkan tempat untuk berkembang. Ya, contoh begini. Saya tidak akan pernah menyadari bahwa saya mempunyai kemampuan public speaking yang mumpuni untuk setidaknya saya sendiri. Ya, baik dalam konteks saya mengedukasi pasien, baik saya dalam konteks menyampaikan materi, baik dalam konteks saya berbicara dengan orang lain. Kecuali saya menyadari setelah saya ditempa, paham saya? Jadi seseorang yang berada dalam barisan dakwah, lalu kemudian dia mendapatkan job, kamu jadi MC dong, gitu. Itu sebenarnya untuk memunculkan potensinya. Potensi itu apa? Sesuatu yang bisa dikembangkan. Orang punya mulut, saya punya mulut, teman saya punya mulut. Saya pakai untuk berdakwah.
teman saya dipakai untuk menggosip, untuk bergibah, untuk memfitnah, untuk nipu orang. Potensinya berkembang, tetapi untuk keburukan. Sedangkan kalau saya kembangkan untuk berbicara di depan umum. Misalkan ya, saya punya tangan, teman saya punya tangan. Teman saya ini ngelukis bagus sekali, kalau gambar bagus sekali. Sedangkan saya tidak bisa gambar, tetapi saya berusaha untuk mengembangkan potensi tangan saya ini untuk bisa menulis. Ya, saya nggak bisa ngelukis, tapi saya bisa nulis. Saya nulis buku. Sama-sama punya tangan, potensinya sama-sama berkembang, tapi dikembangkan di tempat yang berbeda. Nah, rekan-rekan sekalian, dengan bergabungnya kita ke dalam jamaah dakwah ini, lalu kemudian kita ditempatkan dengan pos masing-masing, ya, di dalam konteks jamaah ini, sebenarnya untuk memunculkan potensi tersebut, gitu, ya. Saya pertama kali belajar tentang public speaking juga karena dakwah, diminta untuk menjadi MC di sebuah acara. Lalu kemudian orang melihat, oh ternyata punya potensi. Akhirnya berkembang, sampai akhirnya saya menjadi pembicara di seluruh Indonesia. Artinya apa? Bukan berarti saya sedang pamer, oh jadi pembicara, bukan begitu. Tapi dakwah ini ketika kita tekuni dengan baik, maka ternyata kita bisa mengembangkan potensi kita. Amal jamaah ini ketika kita bergabung di dalamnya, justru akan memunculkan potensi kita menjadi luar biasa. Kalian tahu nggak, Khalid bin Walid ketika dia tidak pernah masuk Islam, ketika dia tidak pernah ikut ke dalam barisan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, kita tidak akan pernah mengenal Khalid sebagai seorang Syaifullah. Kita hanya akan mengenal dia sebagai seorang prajurit amatiran level Mekah Madinah, level Jazirah Arab doang. Tidak akan pernah kita mengenal Khalid sebagai pedang Allah yang terhunus yang bisa mengalahkan Imperium Romawi. Kalau dia tidak pernah masuk Islam, kalau dia tidak pernah masuk ke dalam barisan dakwah, kalau dia tidak pernah masuk ke dalam barisan jihad, kalau dia tidak pernah bergabung dalam amal-amal dakwah bersama Rasul, kita nggak akan pernah mengenal Khalid sebagai panglima yang tidak pernah terkalahkan, yang bisa memimpin pasukan menembus ratusan ribu pasukan, walaupun dengan modal cuma 3.000 orang. Di perang Mu'tah itu, Khalid bin Walid baru masuk Islam 2 bulan. Ya, tetapi orang tahu potensi Khalid, maka sahabat Sabit ketika memegang panji itu, dia serahkan kepada Khalid. Khalid mengatakan, saya baru masuk Islam. Tapi kata Sabit, kamu punya potensi untuk memimpin peperangan. Maka Khalid dengan sigapnya memimpin peperangan, 3.000 orang mengalahkan 200.000 orang. Lalu kemudian dari situ berkembang lagi. Dia pimpin peperangan yang lain, sampai akhirnya kemudian orang mengatakan, demi Allah, kalau kita perang dipimpin oleh Khalid, kita tidak pernah kalah. Sampai akhirnya kemudian Umar menggantikan posisi beliau karena orang-orang sudah mulai berperang untuk Khalid. Coba bayangkan kalau Khalid nggak pernah masuk Islam, nggak pernah gabung dalam konteks amal jama'i. Ya dia cuma jadi panglima perang yang disegani di Jazirah Arab doang. Barangkali mungkin cuma di Mekah dan sekitarnya, perang-perang kecil. Nggak pernah dia menggetarkan Imperium Romawi, menggetarkan Imperium negara-negara yang lain. Ya, sampai kemudian bahkan panglima musuh saja bertanya kepada dia, kenapa engkau disebut sebagai pedang Allah yang terhunus di jalan Allah? Ya. Bilal bin Rabah juga begitu. Kalau dia tidak pernah masuk Islam, kalau Abu Bakar tidak pernah membebaskan dia, maka Bilal kita hanya kenal sebagai budak yang ditawan oleh tuannya. Tapi karena dia menegakkan kalimat Allah, bergabung dalam barisan dakwah, bergabung dalam konteks amal jama'i. Coba tanya anak kecil yang ada di TPA itu. Siapa Bilal bin Rabah? Mereka akan mengatakan Bilal bin Rabah adalah muadzin terbaik di sisi Rasulullah SAW. Bukan lagi terkenal sebagai budak, bukan lagi terkenal sebagai orang yang diperintah-perintah, bukan lagi terkenal sebagai budak hitam yang tidak ada harkat martabat. Tetapi karena dia Islam, masuk ke dalam konteks amal jama'i, potensinya berkembang, bahkan kita mengenal Bilal sebagai orang yang ketika dia masih hidup, ya, telapak kakinya atau alas kakinya sudah masuk surga duluan. Rekan-rekan sekalian, dari sini kemudian kita belajar bahwa ketika kita berbicara konteks amal jama'i, maka kita akan masuk ke dalam sebuah koridor bahwa pentingnya kita berjamaah, bergabung bersama sebuah konteks jamaah yang tersusun rapi, yang di situ ada qiyadah yang baik, ada peran posisi yang perlu dimainkan, dan seterusnya. Nah, setelah kita berbicara tentang jamaah, yang perlu digarisbawahi yang pertama adalah kita harus sadar peran dan posisi. Ya,
Peran dan posisi ini sangat berkaitan dengan apa? Dengan potensi. Oleh karena itu saya selalu berpesan kepada adik-adik saya yang di lembaga dakwah kampus maupun dengan aktivitas dakwah apapun yang sekarang digeluti, kita harus sadar bahwa ketika kita masuk dalam konteks dakwah, kita berjamaah dalam jamaah dakwah, kita jangan mencari penghidupan dari dakwah tersebut. Tetapi hidup-hidupilah dakwah. Seperti pesan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada kader-kader Muhammadiyah, jangan pernah cari penghidupan di Muhammadiyah, tapi hidup-hidupilah Muhammadiyah. Pertanyaannya, bagaimana dok cara kita menghidupi dakwah ini? Jawabannya adalah, kamu datang kepada jamaah dakwah bukan untuk mencari, tapi untuk memberi. Saya ulangi lagi. Kalian datang kepada jamaah dakwah itu, kepada amal jama'i, untuk memberi, bukan mencari. Bukan mencari uang, bukan mencari prioritas, bukan mencari kehormatan, bukan mencari privilege, bukan mencari kedudukan, bukan mencari apapun, tapi kalian datang ke situ untuk memberi. Maka kalian tidak pernah bisa memberi kalau kalian tidak mempunyai. Maka tugas kita adalah mengetahui betul kita punya apa. Punya potensi apa kita ini. Kita ini punya potensi sebagai public speaker, kita punya potensi sebagai pemikir, kita punya potensi sebagai penggerak, kita punya potensi harta yang banyak, kita punya potensi relasi kita yang luas, kita punya potensi kepandaian kita punya potensi berupa prestasi kita banyak sekali, kita punya potensi berupa aset kita yang ada di mana-mana, datang ke dalam konteks amal jama'i lalu beri. Kita tidak salah ketika kita mencari teman, kita tidak salah ketika kita mencari surga di situ, kita tidak salah ketika kita mencari ukhuwah di sana, tidak salah. Tetapi ketika yang kita cari adalah urusan-urusan dunia, untuk menambah kekayaan kita, untuk menambah keuntungan pribadi bagi kita, maka kita tidak akan pernah mendapatkan apapun dalam konteks dakwah sampai kapanpun demi Allah. Ya, maka orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu apa yang mereka cari? Mereka mencari surga dengan mengkontribusikan ya diri mereka, menukarkan diri mereka, harta mereka ke dalam konteks jihad. Ya. Makanya orang-orang yang berada dalam barisan-barisan jihad dan mereka syahid, mereka nggak bisa tergantikan dengan apapun. Karena jihad itu satu, perlu persiapan, dana, dia meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan anak istrinya, meninggalkan apa yang mereka miliki. Membawa apa? Membawa keterampilan yang mereka miliki dalam medan peperangan, membawa keberanian, ya, membawa harta mereka, membawa nyawa mereka untuk ditukar apa? Dengan kematian. Karena setelah mati mereka akan masuk ke dalam surganya. Kita boleh mencari surga di jalan dakwah, tapi kita tidak boleh mencari keuntungan pribadi ketika kita masuk ke dalam konteks amal jama'i. Nah, maka rekan-rekan sekalian, saya perlu pesankan kepada teman-teman saat ini, ya, mulailah berpikir apa yang akan kalian berikan di jalan dakwah. Jangan hanya terus-menerus mencari saja di sini. Ya, berikan sesuatu. Maka yang paling penting saat ini adalah kita memikirkan potensi apa yang perlu kita maksimalkan. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat tinggi besar, ya, berwibawa, cara ngomongnya disegani, pemikirannya cemerlang. Tapi apakah beliau pernah memimpin perang? Hampir tidak pernah. Kenapa? Karena Rasul tahu potensi beliau akan jauh lebih berkembang, akan jauh lebih maksimal ketika beliau atau Umar ini memimpin satu negara. Maka Umar adalah seorang pemimpin yang ulung. Seorang yang mengerti bagaimana cara memimpin, bagaimana cara menggerakkan orang, bagaimana cara membedakan yang baik dan yang buruk, bagaimana cara cepat mengambil keputusan. Umar bin Khattab. Ya. Khalid bin Walid, ya, beliau tidak meriwayatkan hadis yang banyak. Bahkan konon kabarnya Khalid bin Walid hanya meriwayatkan 1 atau 2 hadis saja sepanjang hidupnya. Tetapi berapa banyak itu, ya, medan peperangan yang beliau libas sendirian dalam tanda kutip konteks kepemimpinan beliau. Ya, berdiri di situ Khalid, disitulah terjadi kemenangan atas izin Allah. Ya. Kita tahu kemudian Amr bin Ash baru masuk Islam beberapa bulan sudah memimpin peperangan. Ya, baru masuk Islam beberapa saat sudah memimpin pasukan ke peperangan Yarmuk, ya, melawan Imperium Romawi. Kenapa bisa begitu? Karena beliau adalah orang yang, kalau kata Rasul, di situ ada Amr bin As, di situ masalah selesai. Ya, kecerdikan, ya, keterampilan beliau dalam menyelesaikan masalah itu luar biasa, sangat teruji. Zubair bin Awam, ya, ketika beliau ada di satu tempat, maka disitulah pasukan akan tertembus. Keberanian Zubair bin Awam itu laksana
macan tutul. Ya, ahli sejarah mengatakan keberanian Zubair bin Awam itu selaksa macan tutul. Kalau Zubair bin Awam itu berperang, dia tidak pernah ada di barisan paling depan. Dia berada di barisan lebih depannya lagi, seorang diri. Ketika pecikan takbir dikumandangkan, maka beliau masuk seorang diri, menerobos dari depan sampai belakang. Begitu sampai belakang habis, dia balik ke depan terus seperti itu, memporak-porandakan pasukan musuh seorang diri. Rekan-rekan sekalian, punya potensi. Masing-masing punya potensi yang perlu dikembangkan. Sadar diri, sadar potensi, sadar peran, sadar posisi. Tugas kalian saat ini adalah menyadari posisi kalian di mana, apa yang bisa kalian perankan, apa yang bisa kalian kontribusikan. Jangan sampai kita masuk ke dalam konteks amal jama'i, lalu kita menjadi pemberat dakwah ini. Kita hanya menjadi pengikut dakwah ini. Kita justru hanya menjadi orang-orang yang membuat dakwah ini jalannya lambat. Kita justru menjadi orang-orang yang ketika masuk ke dalam dakwah, maka dakwah ini jalannya menjadi lebih terseok-seok. Tidak boleh. Ya, tugas kalian memaksimalkan potensi yang kalian miliki. Kalian pasti punya. Lalu kalian masuk ke dalam konteks amal jama'i dan kalian berkontribusi di sana. Maka ini poin penting berikutnya. Ketika kalian masuk ke dalam amal jama'i, selain kalian sadar peran, sadar posisi, maka kalian harus memberikan kontribusi. Amal jama'i tidak mungkin bisa dilakukan tanpa adanya kontribusi dari masing-masing orang yang di dalamnya. Jumlah mungkin tidak terlalu banyak, tetapi kontribusi jika dimaksimalkan, maka jumlah bisa dimaklumi. Tetapi jumlah ketika banyak dan tidak punya kontribusi, maka jumlah itu tidak ada gunanya lagi. Buat apa kita ngumpulin orang 1.000, tapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa? Lebih baik kita kumpulkan orang 500, ya, tapi bisa mengalahkan 500.000 orang. Atau bahkan mungkin kita kumpulkan 5 orang, tapi setara dengan 5.000 orang. Karena mereka punya peran dan kontribusi. Ya, rekan-rekan sekalian, secara umum konteks amal jama'i berbicara di sana. Ya, di mana sebenarnya kalau kita berbicara tentang pengertian awalnya, yang namanya amal jama'i adalah kegiatan yang dilakukan kegiatan yang dilakukan untuk melahirkan satu amal kebaikan dalam koordinasi yang atau sistem yang sudah ditentukan ya oleh jamaah tersebut. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuannya apa, Dok? Tentu tidak lain adalah li'illah kalimatillah. Kalau cuma perkumpulan saja, tapi tidak ada tujuan li'illah kalimatillah, maka bukan amal jama'i. Saya ulangi lagi. Kalian berkumpul, tapi tidak ada li'illah kalimatillah, maka bukan amal jama'i. Kalian berkumpul untuk li'illah kalimatillah, tetapi tidak ada organisasi yang baik, tidak ada sistem yang tersusun dengan baik, ya, tidak ada program-program yang terencana dengan matang, maka amal jama'i mungkin ada, tetapi amal jama'inya rusak, ya. Ada yang kurang di sana, ada yang rompal di sana yang perlu diperbaiki, ya. Rekan-rekan sekalian, yang terakhir ya berikutnya mungkin nanti kita bisa masuk ke dalam konteks tanya jawab. Ini kalau di WIT, kalau di WITA sudah jam 5 ya barangkali ya. Nanti barangkali kita bisa selesaikan jam 5:30. Berikutnya yang perlu diperhatikan adalah tentang ukhuwah. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang qiyadah wal jundiyah, maka berikutnya adalah kita berbicara tentang ukhuwah. Amal jama'i tentu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya ukhuwah. Ya, saya perlu kasih gambaran begini. Bagaimana ketika ukhuwah ini bergabung bersama atau ukhuwah ini kemudian muncul dengan sangat kuat, itu bisa menggetarkan hati siapapun. Ya. Di perang Qadisiyah, masih di perang Qadisiyah, perang yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, jumlah yang 3.000 tadi itu 30.000 ya kalau di Qadisiyah, kalau saya nggak salah 30.000. Jumlah yang 30.000 itu ketika berhadapan dengan pasukannya Rustum, maka Sa'ad bin Abi Waqqas menginstruksikan sebuah instruksi yang sangat unik waktu itu. Beliau mengumandangkan takbir 3 kali, kemudian beliau berpesan kepada para sahabat bahwa rebutlah surgamu yang ada di pasukan musuhmu depanmu. Sebelum perang, sebelum berangkat itu, sebelum pasukan diberangkatkan atau diluncurkan semua kuda-kuda itu, maka Khalid atau Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan begini, kuatkanlah ikatan tali sepatumu, ya,
agar kau tidak mengalami kesulitan saat bertemu musuhmu. Apa yang terjadi waktu itu? 30.000 pasukan itu semuanya serentak ya, melihat ke arah kaki, menundukkan badannya di atas kuda-kuda mereka, lalu kemudian mereka mengikat tali sepatu mereka dengan kuat, memastikan itu terikat dengan sangat kencang. Saat momen itu, seluruh orang-orang yang ada di depan pasukan itu, pasukan-pasukan musuh maksudnya, melihat kejadian tersebut. Lalu mereka berpikir begini, sepertinya pasukan muslim ini menyimpan senjata di sepatu mereka. Ya. Padahal mereka cuma ngikat doang tuh. Tapi pasukan musuh melihat kejadian ini, kok mereka melakukannya bareng-bareng ya. Akhirnya mereka berkesimpulan, oh sepertinya ada yang disembunyikan dari balik sepatunya. Akhirnya mereka mulai berimajinasi. Jangan-jangan nanti tembak ini, jangan-jangan ada ini yang racunnya, dan seterusnya. Hanya kemudian mereka secara psikologis merasa tertekan dengan situasi itu. Jadi mereka porak-poranda salah satunya karena melihat pasukan muslim dengan serentak melihat ke arah sepatunya. Karena kan sekalian, tentu ini tidak bisa terjadi kalau tidak ada ukhuwah yang baik. Nah, maka kita berbicara tentang ukhuwah. Kalau kita berbicara tentang ukhuwah, maka di situ kita akan berbicara tentang arkanul ukhuwah. Kalian harus hafalkan ini, hafal mati ya. Arkanul ukhuwah itu adalah rukun-rukun ukhuwah. Rukun ukhuwah itu ada 5. 1, ta'aruf. 2, tafahum. Takaful. Ya. Yang keempat adalah yang ketiga ta'awun, yang keempat takaful, yang kelima adalah ihsan. Ta'aruf, tafahum, ya, ta'awun, takaful, dan ihsan. Ini harus hafal mati. Bedanya apa, Dok? Jadi gini ya. Ada perbedaan antara rukun dan syarat. Rukun itu adalah sesuatu yang dikerjakan harus berurutan. Rukun sholat, ya, itu yang pertama adalah membaca niat. Yang kedua takbiratul ihram. Tidak bisa orang yang rukun sholatnya itu dari takbiratul ihram langsung sujud, nggak bisa. Dia harus membaca Al-Fatihah dulu, ya. Kemudian dia ruku, ya, kemudian i'tidal dan seterusnya. Nah, ukhuwah itu juga rukun. Maksudnya bagaimana? Anda tidak bisa sampai ke level berikutnya ketika Anda belum selesai di level sebelumnya. Yang kedua, kenapa disebut sebagai rukun? Karena ukhuwah itu ketika Anda sampai di level berikutnya, Anda akan semakin merasakan manisnya ukhuwah. Maka yang pertama dimulai dari ta'aruf. Ta'aruf itu apa? Saling mengenal. Kalau saling mengenal, maka yang perlu dilakukan hanyalah sebatas tahu. Pengorbanannya hanya sebatas pada mulut. Oh, namaku ini, namamu itu ya, ya selesai. Yang kedua, tafahum. Setelah saling mengenal, maka saling memahami. Kalau saling memahami, maka yang perlu dilakukan apa? Kita harus mengorbankan perasaan. Bukan hanya sekedar mengorbankan, kalau bahasa Jawa itu abab. Mengorbankan mulut, cuman, namaku ini, namamu siapa? Itu kan pengorbanan mulut doang tuh. Tapi kalau tafahum, maka yang dikorbankan adalah perasaan. Maksudnya bagaimana, Dok? Ketika seorang masuk ke dalam level tafahum, maka dia harus mencari 1000 alasan untuk berhusnudzon kepada saudaranya ketika seharusnya dia bisa disuudzoni. Saya ulangi lagi ya. Tafahum itu mensyaratkan dia harus mencari 1000 alasan untuk berhusnudzon kepada saudaranya, yang mana sebenarnya saudaranya ini layak untuk disuudzoni. Contoh, Anda tahu saudara Anda tidak berangkat tidak berangkat syuro. 3-4 kali syuro nggak pernah datang. Anda harus suudzon sebenarnya. Pengen suudzon, tetapi karena Anda berusaha untuk berukhuwah yang baik, maka Anda berhusnudzon. Oh, jangan-jangan orang tuanya sakit. Jangan-jangan orang tuanya sedang butuh dibantu. Jangan-jangan memang dia ada tugas yang belum selesai. Jangan-jangan dia justru butuh bantuan dari kita. Akhirnya ketika seseorang itu berukhuwah dengan baik, dia tidak gampang suudzon. Dia akan mencari 1000 kelonggaran untuk memastikan bahwa saudaranya memang tidak melakukan keburukan tersebut. Ketika seseorang berukhuwah dengan baik, maka implementasinya apa? Dia justru akan membantu saudaranya alih-alih dia menjudge dan menghakimi saudaranya. Yang kedua. Yang ketiga adalah ta'awun. Ta'awun itu saling menolong. Kita bahas kalian yang keempat, takaful. Bedanya apa? Kalau takaful itu saling memikul. Kalau ta'awun itu dia ketika saudaranya butuh bantuan, maka dia bantu.
tetapi dia sudah selesai dengan dirinya. Misalkan temannya lapar nih, dia punya uang 15.000. Dia beli makanan 10.000, masih ada 5.000 dia kasih ke saudaranya, dia tolong. Tapi kalau saling memikul, ya takaful, dia bahkan belum tahu apakah dia sudah bisa selesai dengan dirinya sendiri, dia dahulukan, dia juga tolong saudaranya. Misalkan dia punya uang cuma 10.000, dia ajak temennya, beli makan yuk, kamu belum makan kan? Ya aku nggak ada duit, ayo tak ajak makan. Uangnya cuma 10.000, dia nggak tahu nih dia sudah bisa kenyang atau belum dengan 10.000. Tapi dia ajak saudaranya karena dia ingin membantu atau memikul beban saudaranya. Ya bedanya di sana. Yang ta'awun dia sudah selesai dengan dirinya, baru dia tolong orang lain. Kalau takaful, dia bahkan tidak tahu apakah dia sudah selesai dengan dirinya, tapi dia putuskan untuk bantu saudaranya. Kalau isar, dia lebih atas lagi. Dia bahkan mengorbankan dirinya untuk membantu saudaranya agar saudaranya bisa terselesaikan dari masalahnya. Diambilkan dari kisahnya Ikrimah bin Abi Jahal. Abu Jahal itu seorang kafir, mati masuk neraka. Tetapi karena hikmah Allah, karena kebaikan Rasulullah dan para sahabat, dan atas hidayah Allah, maka orang yang sudah dijamin masuk neraka ini punya anak yang ternyata menjadi salah satu pejuang Islam, namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Walaupun dia masuk Islam belakangan setelah Fathu Mekah, tetapi dia tetap menjadi seorang mujahid Islam. Ikrimah bin Abi Jahal saat berperang waktu itu, dia kehausan. Sudah kritis, dia mengatakan, alma, 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 berikan saya minum. Tetapi saat dia mendapatkan minum, sebelahnya berteriak, berikan saya minum, alma, alma. Maka dikasih ke sebelahnya. Sebelahnya menerima, sebelahnya lagi butuh minum, dikasih ke sebelahnya terus, menerus. Sampai paling ujung dikatakan, dari mana ini minum? Kemudian orang yang memberikan mengatakan, dari Ikrimah. Ya sudah, berikan lagi kepada Ikrimah. Di saat mau diberikan kepada Ikrimah, ternyata Ikrimah sudah meninggal. Akhirnya kemudian diangkatlah dalam sebuah rukun ukhuwah, bahwa ketika kita pengen sampai di level tertinggi dari ukhuwah, maka kita mengorbankan diri kita untuk saudara kita atas nama Islam. Rekan-rekan sekalian, sebelum saya tutup, saya sering berpesan kepada teman-teman saya begini. Orang itu berkumpul, ya, itu biasanya atas persamaan. Sama-sama suka Vespa, ya, maka dia bentuk komunitas Vespa. Sama-sama suka MU, maka dia bentuk komunitas Manchester United. Sama-sama suka Liverpool, dia bentuk komunitas The Copy Test. Sama-sama mencintai sesuatu yang sama, dia bentuk komunitas. Yang kedua, untuk bisa tetap berada di dalam komunitas tersebut, maka mereka harus merawat identitas mereka. Kamu punya Vespa, kamu ikut komunitas Vespa, tapi kamu nggak pernah rawat Vespamu, akhirnya Vespamu rusak. Maka apa yang terjadi? Kamu nggak bisa ikut komunitas itu, nggak bisa ikut gathering, nggak bisa kumpul-kumpul, karena kamu nggak merawat Vespamu. Nah sama dengan ukhuwah. Coba saya tanya, kalian punya kesamaankah? Tidak. Kalian beda mungkin warna kulit, beda wajah, beda kesamaan, ya, beda tujuan hidup dalam konteks masa depan, beda jurusan, beda jaket, beda kaos, beda semuanya. Beda keinginan terhadap makanan, beda keinginan terhadap hobi. Tetapi kalian disatukan. Pertanyaannya, apa yang mempersatukan kalian? Maka Allah sampaikan di Al-Quran, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma'alfa baina qulubi. Ya. Walaupun kalian kumpulkan seluruh yang ada di dalam langit dan bumi untuk kalian infakkan di jalan Allah, itu nggak akan bisa mempersatukan kalian. Yang mempersatukan kalian adalah Allah, tali ukhuwah. Maka seperti tadi orang yang ikut komunitas Vespa, dia harus merawat Vespanya, maka kalian juga harus merawat ukhuwah yang Allah berikan kepada kalian. Bagaimana cara merawat ukhuwah itu? Satu, kalian harus terus-menerus menjadi orang yang soleh dan merawat ibadah kalian. Karena ketika kalian tidak lagi merawat ibadah kalian, maka kalian tidak akan saling mengenal satu dan yang lain. Pertahankan ibadah sholat wajibnya, jaga wudhunya, jaga sedekahnya, jaga tahajudnya, jaga sholat duhanya, jaga zikirnya, jaga baca Qur'annya. Karena itu adalah nilai itu atau mata tukar kalian. Mata uang kalian untuk menukarkan diri kalian dengan ukhuwah kalian. Kalau kalian mulai tidak baca Quran, tidak dekat-dekat dengan Allah, tidak lagi sholat tahajud, maka Allah tidak akan lagi menjaga ukhuwah kalian.
Yang kedua adalah jaga saudara kalian. Dengan apa? Dengan menaikkan level ukhuwah kalian. Maka berkorbanlah dalam ukhuwah agar kalian merasakan manisnya ukhuwah. Kalau kalian tidak pernah berkorban di dalam konteks ukhuwah ini, kalian tidak akan pernah merasakan manisnya ukhuwah sampai kapanpun. Ya, kalau demi Allah, kalau kalian tidak pernah berkorban, kalian tidak akan pernah merasakan manisnya ukhuwah sampai kapanpun. Yang terakhir rekan-rekan sekalian, setiap kali saya rapat dulu, waktu saya jadi ketua Puskomnas, saya selalu pesan kepada teman-teman saya begini, rapat kita ini mungkin telah berakhir, tetapi sejatinya belum. Rapat kita nanti akan kita lanjutkan lagi. Kapan? Nanti. Saat kita bangun di sepertiga malam hari nanti. Saat saya bangun sholat tahajud, kalian bangun sholat tahajud, kita sujud bersama, kita rukuk bersama, kita takbir bersama di sholat kita masing-masing, disitulah hati kita terpaut. Disitulah rapat yang sesungguhnya. Saat hati kita bertemu, bukan lagi logika yang berbicara, tapi kesamaan langkah yang Allah tetapkan kepada kita, yang membuat langkah-langkah kita semakin kuat, gerak kita makin berirama, dan kerja-kerja kita makin menghasilkan hal-hal yang strategis untuk kemenangan dakwah di jalan Allah. Ya, mungkin itu rekan-rekan saya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Muhammad Sukri Kurnia Rahman yang telah menyampaikan materi urgensi nilai kerjasama amal jam'i dalam konteks perjuangan pahlawan. Baiklah, untuk acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada ikhwah sekalian yang mau bertanya, silakan open mic atau ditulis di kolom chat meet ini. Tafadhol ikhwah semua. Saya ingatkan kembali, jika ada yang ingin bertanya tentang pemaparan materi tentang urgensi nilai kerjasama amal jam'i dalam konteks perjuangan pahlawan yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Sukri Kurnia Rahman tadi, kepada ikhwah yang masih belum paham atau ingin bertanya, silakan bertanya melalui open mic atau tulis di kolom chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya boleh?
Ini silakan Muhammad Zainal. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zainal Abidin. Di sini saya izin bertanya kepada Ustadz. Tadi ada dijelaskan bahwa berdakwah itu seperti mengorbankan diri untuk ukhuwah dan merelakan dirinya sendiri. Nah, kalau misalnya belum bisa merelakan diri sendiri ini, apakah masih bisa dibilang berdakwah, Ustaz? Ini saja. Mohon maaf sebelumnya, saya ingin mengabarkan kata Ustadz Dr. Muhammad Suki Kunia Rahman tadi, beliau tak bisa bergabung kembali karena ada pasien di rumah sakit darurat. Baiklah, untuk sesi tanya jawab ini saya akhiri. Berhubung Ustadznya tidak ada di room karena pasien sidin darurat ya. Mohon maaf semuanya. Mohon maaf juga Zainal. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih. Oke. Acara yang selanjutnya yaitu kuis. Acara kuis ini akan dipandu oleh Zainal. Kepada Zainal dipersilakan untuk memandu jalannya kuis ini.